Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Bulan dengan NIM 24044111554 dari kelas 4 gabungan 4 jaringan. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak dosen. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa fungsi DHCP server? Nah, jadi fungsi DHCP server ini yaitu untuk memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Pertanyaan yang kedua itu apa fungsi HTTP dan HTTP server? Nah, jadi HTTP ini itu berfungsi untuk mengirim dan menampilkan halaman website melalui internet. Sedangkan HTTPS ini memiliki fungsi yang sama, tetapi HTTPS ini lebih aman karena datanya dienkripsi, sedangkan HTTP datanya tidak dienkripsi. Pertanyaan yang ketiga itu mengapa switch cukup digunakan pada jaringan lokal sederhana? Karena switch itu dapat menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal agar bisa saling bertukar data dengan cepat dan mudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi DHCP server dan HTTP atau HTTPS server. Jadi langkah yang pertama itu kita mengambil server, kemudian switch, kemudian kita memasukkan PC1, PC2, dan PC3. Kemudian servernya kita tambahkan nama kita, kemudian 3 digit NIM terakhir. Kemudian nama PC-nya kita ganti jadi PC1, PC2, dan PC3. Selanjutnya kita sambungkan kabel dari server ke switch, kemudian switch ke PC1, switch ke PC2, dan switch ke PC3. Selanjutnya kita masuk di server, kemudian kita pilih config, lalu kita klik fast ethernet. Lalu kita masukkan IP address-nya sesuai yang ada di soal, kemudian kita enter, lalu subnet mask-nya akan muncul secara otomatis, kemudian kita close. Selanjutnya kita masuk di server, lalu kita klik service, lalu kita pilih DHCP, lalu kita klik on, dan IP address-nya kita ganti jadi 1, dan maksimumnya kita masukkan angka 5, kemudian kita save lalu close. Selanjutnya kita masuk di PC1, lalu kita pilih desktop, kemudian IP configuration, lalu kita pilih DHCP. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti di PC1 ke PC2 dan 3. Selanjutnya kita melakukan ping dari server ke PC1 dan server ke PC2 dan server ke PC3. Nah, di sini terlihat bahwa semuanya sukses. Selanjutnya kita masuk di server, lalu desktop, dan kita pilih DHCP, lalu default gateway-nya dan DNS servernya kita ganti seperti yang ada di soal. Kemudian setelah kita isi, kita save lalu kita close. Selanjutnya kita masuk di PC1, lalu masuk di desktop, IP configuration, kemudian kita klik static, lalu kembali ke DHCP, lalu kita close. Nah, di situ IP-nya akan berubah sendiri secara otomatis. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke PC2 dan PC3. Selanjutnya hasil ping yang dilakukan tadi kita delete, kemudian kita melakukan ping ulang lagi dari server ke PC1, server ke PC2, server ke PC3. Nah, hasil pingnya semuanya sukses. Selanjutnya kita masuk di server, lalu service, lalu kita klik HTTP, kemudian kita klik edit yang paling bawah. Kemudian kodenya kita hapus, kita sisakan HTML, kemudian kita ketik tag H praktikum jaringan komputer, kemudian nama kita dan 3 digit NIM terakhir, kemudian kita tutup pakai tag garis miring H1, kemudian kita enter, kita ketik kelas titik 2 tag B gabungan 4 jaringan.
lalu kita tutup dengan tag garis miring B, kemudian kita save, lalu kita klik yes, kemudian kita close, lalu kita masuk di PC1, lalu desktop IP configuration, kemudian kita klik static, lalu kita masukkan IP addressnya seperti yang ada di soal, tapi angka satunya yang di belakang kita ganti jadi 2. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti di PC1, kita mengisi IP addressnya di static, lalu angka di belakangnya kita ganti menjadi 3 di PC2, dan di PC3 di belakangnya kita ganti jadi 4. Selanjutnya kita melakukan ping ulang lagi dari server ke PC1, server ke PC2, dan server ke PC3. Selanjutnya kita masuk ke desktop, lalu web browser, kemudian kita masukkan IP address, lalu kita klik go. Nah, di situ akan muncul hasil codingan kita. Nah, jika sudah muncul seperti ini berarti semuanya telah berhasil. Jadi demikianlah penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.